Halo, bertemu lagi dengan saya Dr. Stella. Kali ini saya akan menjawab sesi pertanyaan dari Instastory. Saya akan jawab di sini. Tentunya yang saya pilih adalah pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Disimak ya. Sebelum lanjut ke videonya, tekan tombol subscribe dulu ya, yang warna merah. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar mengetahui video terbaru dari Dr. Stella. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Nah, pertanyaan yang pertama yang paling sering ditanyakan ke dokter kandungan ini dari Ina_Caem. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa program hamil anak perempuan atau anak laki-laki? Jadi memang benar, program perempuan anak laki-laki atau perempuan itu ditentukan dari sperma. Jadi yang menentukan jenis kelamin adalah sperma, bukan dari sel telur. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan sperma dari laki-lakinya, berapa persen sperma X dan berapa persen sperma Y-nya. Nah, dari situ baru kita bisa mendiskusikan program hamilnya. Gitu ya. Itu jadi step pertama yang bisa dilakukan adalah pengecekan dari jumlah sperma X dan sperma Y. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Halima_Musan2233. Dia bertanya, "Dok, saya ada endometriosis. Sudah laparoskopi tapi ada lagi. Apa harus operasi lagi? Dan makanan apa saja yang tidak boleh?" Jadi gini, endometriosis adalah penyakit jinak yang kekambuhannya sangat tinggi, rekurensi sangat tinggi. Jadi, saya selalu menjelaskan, rekurensi atau kekambuhan dari endometriosis itu mencapai dengan 20% pada pasien yang telah melakukan operasi endometriosis. Oleh karena itu, biasanya kita akan melakukan operasi endometriosis digabung dengan terapi hormonal. Nah, pertanyaannya adalah apakah tujuan terapi endometriosis ini untuk mendapatkan kehamilan atau tidak? Kalau memang untuk mendapatkan kehamilan, biasanya setelah operasi langsung segera menjalani program hamil. Apabila tidak untuk bertujuan untuk hamil, maka perlu dikombinasi untuk terapi hormonal dalam jangka panjang agar si endometriosis ini tidak kembali lagi. Nah, sekarang apabila sudah terlanjur, sudah operasi, dan ternyata sekarang endometriosis kambuh lagi, saya tentunya akan bertanya apakah ada keinginan untuk hamil atau tidak. Karena terapinya sangat berbeda. Kalau ada keinginan untuk hamil, tentunya ada kemungkinan dioperasi kembali dan langsung menjalani program hamil. Bila tidak ada rencana untuk hamil, maka bisa diberikan terapi hormonal saja tanpa dilakukan operasi. Nah, makanan-makanan apa saja yang harus dipantang? Kemarin sudah ada video kita membahas tentang PCOS dan makanan-makanan apa saja yang boleh dan tidak. Nanti tolong dilihat di video yang di bawah ya. Berikutnya pertanyaan dari Freti Juniarti. "Dok, kalau sudah lewat masa nifas 40 hari tapi masih mens itu normal atau tidak?" Nah, biasanya sehabis nifas 40 hari kita harus kontrol kembali ke dokter kandungannya. Akan diperiksa luka jalan lahirnya apabila lahiran normal atau luka sesarnya bila selahiran sesar. Kemudian di USG dilihat rahimnya bagus, sudah kembali normal atau tidak. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan apakah darah yang keluar ini memang sudah langsung mens, jadi setelah nifas langsung mens, atau memang ada kondisi tertentu, misalnya ada infeksi di rahim sehingga terjadi perdarahan. Nah, bisa juga ASI yang kurang banyak juga bisa menyebabkan perdarahan. Jadi hormon prolaktinnya kurang tinggi sehingga terjadi perdarahan, hilang timbul. Itu juga bisa terjadi. Nah, apabila setelah 40 hari masa nifas tetap keluar darah, maka sebaiknya dikonsultasikan ke dokter kandungannya. Pertanyaan selanjutnya dari Lili Malikah. "Dok, asam folat dikonsumsi sampai 9 bulan atau trimester pertama saja?" Nah, jadi asam folat ini dikonsumsi bahkan dari kita mau hamil, dari mulai ingin hamil, belum hamil, sudah dikonsumsi. Trimester pertama tentunya dikonsumsi. Trimester 2 dan 3 juga tetap dikonsumsi. Jadi terus-terusan dikonsumsi dengan dosis 400 mikrogram per harinya. Pertanyaan selanjutnya dari Siva Agnes. Jadi, "Dok, saya KB suntik 3 bulan, mensnya nggak berhenti-berhenti sampai 3 bulan, normal atau tidak?" Nah, suntik 3 bulan ini memang akan membuat mens berhenti. Jadi memang selama 3 bulan setelah suntik KB yang 3 bulan tidak akan mendapatkan menstruasi atau mendapatkan menstruasi tapi darahnya sangat sedikit dan hanya berupa flek saja. Apabila setelah suntik KB 3 bulan ini dan masih keluar darah terus-menerus apalagi sampai 3 bulan, kemungkinan besar tidak cocok. Mungkin disarankan untuk mengganti metode KB-nya. Segera kembali ke dokter kandungannya ya. Pertanyaan berikutnya dari Carlina 4U. Nah, "Dok, indera penciuman tiba-tiba berkurang, rapidnya non-reaktif. Apa yang harus dilakukan? Apabila demikian, maka sebaiknya dilakukan swab PCR.
kita sudah tahu bahwa rapid kadang-kadang tidak terlalu sensitif dalam mendiagnosis infeksi COVID-19. Jadi sebaiknya dilakukan swab PCR. Lalu berikutnya pertanyaan dari Sinta_Allen. Kalau di dekat vagina sakit pas diraba kayak ada benjolan, itu kenapa ya? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang paling sering adalah infeksinya kelenjar Bartholin atau kita sebut sebagai kista Bartholin atau abses Bartholini. Nah, apabila itu terjadi maka harus segera ke dokter, perlu diberikan antibiotik, dan apabila terus membesar mungkin harus dilakukan operasi minor untuk mengangkat kista tersebut. Namun bisa juga hanya bisul biasa, misalnya karena lembab atau tergesek pembalut atau celana dalam, itu juga bisa. Jadi sebaiknya dikonsultasikan ke dokter yang ahli. Berikutnya dari Jesse.GNW. Dok, kalau siklus mens tidak teratur, tes apa yang harus saya lakukan dan terapi apa yang tepat? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, tentunya kalian harus melihat video saya tentang siklus menstruasi. Scroll ke bawah ya, ada videonya tentang siklus menstruasi yang normal. Nah, setelah memahami siklus menstruasi, tentunya untuk jawaban ini yang paling tepat adalah apa yang harus dilakukan adalah ultrasonografi. Kenapa? Karena gangguan menstruasi selain paling besar disebabkan oleh hormonal, bisa disebabkan oleh penyakit lainnya seperti mioma, kista, adenomiosis, dan lainnya. Oleh karena itu, harus dilakukan pemeriksaan berupa ultrasonografi. Dari sini kita dapat menyimpulkan apakah gangguan menstruasinya disebabkan oleh hormonal atau ada penyakit penyerta lainnya yang perlu diterapi. Pertanyaan terakhir adalah dari Tiara Ariesta. Sudah 9 bulan lahiran tapi masih belum mens, tapi memang masih ASI. Apakah normal? Ya, betul. Memang ASI eksklusif selama 6 bulan akan membuat tidak menstruasi. Tapi kadang-kadang pada beberapa pasien lebih dari 6 bulan dan masih tidak menstruasi apabila ASI-nya terproduksi masih banyak. Jadi masih normal, tidak perlu khawatir. Tapi perlu diingat, di atas ASI eksklusif yaitu di atas 6 bulan setelah lahiran, biasanya fertilitas sudah kembali lagi. Jadi sudah subur lagi. Jadi hati-hati, jangan lupa untuk menggunakan KB ya. Demikian kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang saya rangkum untuk pertanyaan sesi kali ini. Nanti kita akan sambung ke pertanyaan-pertanyaan lainnya yang lebih menarik. Sampai ketemu, salam sehat selalu, semoga berguna ya. Dah.